Haida Rais, mahasiswa aktif Sistem Informasi Telkom University. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua dari UKM Fotografi Telkom University. Beliau pernah mengikuti Art Exhibitor on Music Gallery pada tahun 2021 dan 2023 dan juga Art Creator on Nusa Visual Exhibition tahun 2022. Tidak hanya itu, beliau telah menyelesaikan beberapa proyek di tahun 2023, yaitu ada cover art for Dreamcore, Land Water, dan Floating. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimiliki beliau, tentunya hal tersebut sangat berhubungan dengan tema kelas fotografi kita pada malam hari ini. Kalau dilihat-lihat dari CV ini kayaknya Himagisa emang gak salah pilih orang ya teman-teman. Dari CV-nya saja udah terlihat sangat berpengalaman loh materi kita pada hari ini. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kepada Kak Muhammad Haidar Rais, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Izin share screen ya, teman-teman. Oke, bentar ya. Apa udah terlihat? Sudah, Kak. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, ya, saya kembali berterima kasih karena udah mengundang saya pada malam hari ini sebagai pemateri ya terkait mobile food fotografi gitu. Itu fotografi menggunakan device-nya apa nih fotografinya? Device-nya adalah mobile, yang difoto apa? Adalah food gitu kan. Nah, sebelumnya uh, saya pengen cerita sedikit ya, mungkin terkait fotografi dan terkait uh, mobile fotografi gitu, memoto dengan HP gitu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin agak skeptis gitu terhadap emang bisa ya gitu moto apa ya, moto yang bagus, makanan atau objek apapun sebenarnya secara general gitu, moto apapun pakai HP, apakah cukup apa enggak gitu. Jawabannya adalah cukup gitu. Seringkali justru malah orang-orang di sekitar saya yang justru malah underestimate kemampuan device HP gitu. Sekarang kan sebenarnya device HP bisalah nyaingin kamera gitu. Meskipun nggak semuanya, cuma in some cases bisa gitu. Nah, saya mau cerita sedikit mungkin untuk ngebantu tingkat kepercayaan diri teman-teman. Jadi sebelumnya uh, saya sebelumnya pernah ikut lomba fotografi menggunakan apa namanya menggunakan HP gitu. Di kampus saya ada yang nyelenggarain, saya ikut. Ini mungkin teman-teman bisa ngelihat di sini juara 2, juara 3-nya menggunakan iPhone 11 gitu dengan skor yang dikasih lihat gitu. Dan kebetulan saya pada kompetisi saat itu alhamdulillah dapat juara 1. Sedangkan device yang saya gunakan adalah Samsung M20, yaitu HP yang ya harganya 2 jutaan gitu. Jauh sekali dari segi harga maupun dari segi spek gitu terhadap teman-teman yang menggunakan iPhone 11 gitu. Yang mana pada tahun 2020 itu termasuk yang baru dan high end gitu. Di sini saya cuma pengen ngasih tahu teman-teman bahwa device doesn't really matter gitu. Gear doesn't really matter. Yang matter adalah siapa yang pakai alatnya dan gimana cara pakai alatnya. Oleh karena itu, aku nggak mau nih teman-teman ngerasa kayak, aduh, kak aku cuma punya HP ini, HP-nya nggak bagus-bagus amat, ini aku nggak cuma punya HP ini, kayak nggak usah dipikirin itu, karena pada akhirnya yang penting adalah orang yang megang alatnya, bukan si alatnya sendiri. Alatnya emang nggak bisa apa-apain, tapi yang penting adalah siapa yang makainya gitu. Nah, semoga malam ini saya bisa ngebantu teman-teman untuk bisa memaksimalkan alatnya untuk moto moto terutama kalau malam ini kan motoin makanan ya, food fotografi gitu, ataupun sebenarnya ini bisa dipakai untuk hal-hal yang lain-lain juga gitu loh, untuk foto-foto apapun gitu yang lain. Nah, oke. Nah, malam ini maaf ini atasnya bukan evolusi salah, lupa diganti. Jadi
kita akan ngebahas 4 step penting gitu. Yang pertama adalah paham yang kamu punya, kedua komposisi dan styling, ketiga lighting dan teknik, keempat adalah editing gitu. Saya akan jelasin satu persatu. Oke, pertama adalah tentang pahami apa yang kamu punya. Di sini, pahami apa yang kamu punya itu maksudnya tuh banyak gitu, mulai dari kemampuan, limitasi, dan eksplorasi. Ini adalah untuk kita bisa memahami apa yang sudah kita punya. Kemampuan, apa saja yang dimiliki, apa aja yang bisa dilakukan, terus ya itu sih basically. Jadi kayak apa yang dimiliki adalah dari gear, dari cahaya yang dimiliki, alat-alat, terus juga kita, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Kita harus ngerti, oh aku nggak bisa masang lampu gede-gede nih gitu. Oh, aku cuma bisa motor dekat apa namanya dekat jendela misalkan, nggak bisa yang heboh-heboh banget gitu. Itu kan berarti bagiannya apa yang bisa dilakukan kemampuan. Terus limitasi. Selain kita tahu uh, apa yang bisa kita lakukan gitu, resource kita, resource dari 0 ke 100 gitu misalkan. Nah, resource kita 0 sampai 100 nih. Nah, berarti kita juga perlu tahu limitnya di mana, resource-nya sampai mana nih. Oh, kita nggak bisa uh, misalkan, wah kalau sewa studio lamaan, mahal, repot gitu. Berarti nggak bisa kan, itu udah limit gitu. Karena limit ini kita harus bisa, setelah kita paham batasan kita harus bisa dong, harus juga untuk muter otak, gimana nih cara ngakalinnya gitu. Ketika kita tahu limit kita di mana, kita akan bisa paham di mana sih kita bisa muter otak di situ. Kalau misalkan gear, aduh ini HP-nya fokusnya cuma bisa kayak gini, ya udah berarti kita coba pakai cara lain agar tetap bagus, cuma caranya berbeda gitu. Terus eksplorasi ini juga yang penting ya, adalah untuk gimana kita untuk dari apa yang dari kemampuan yang kita punya, limit yang kita bisa eksplor sejauh apa. Karena fotografi ini luas, fotografi juga luas, apa yang bisa kita foto, gimana cara kita moto, gimana kita bisa moto, itu luas banget eksplornya. Ruang lingkupnya sangat besar gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami pertama gitu, bahwa kita tahu kemampuan kita apa, limitnya apa, kita eksplor bisa sejauh apa. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita sudah, misalkan kita udah punya HP, kita udah bisa pakai apa, udah punya, wah ini ada lampu, misalkan lampu apa ya, tadi dari kemampuan tadi yang pertama, oh kita punya lampu lampu meja gitu misalkan, kalau kita punya flash HP temen, itu adalah bagian kemampuan kan. Limitasinya adalah apa? Limitasinya adalah, oh berarti kita nggak pencahayaannya yang secukupnya aja gitu, pencahayaan yang secukupnya aja, kamera yang ya kamera HP gitu, yang fix fokus, nggak bisa bokeh terlalu terlalu gimana gimana gitu kan. Nah, gimana cara kita maksimalin dari limitasi dan kemampuan tadi adalah dengan poin kedua, tiga, dan keempat. Oke. Yang poin kedua adalah setelah kita yang pertama adalah tahu apa yang kita punya, yang kedua adalah komposisi dan styling. Gimana cara kita mengatur komposisi foto, dan juga gimana cara kita nge-styling gambar, uh, si si makanannya, si fotonya, dan segala macam. Oke, pertama ini ada 3 fotografer dan 3 referensi yang saya ambil, yaitu pertama fotografer Seva Firdaus, kedua Chad Montano, ketiga Victoria Shes. Nah, aku penasaran, uh, nanti kalau ada yang mau jawab, resen aja atau boleh ambil, terserah. Dari ketiga foto ini, dari segi komposisi kan adalah gimana si makanannya ditaruh, gimana barang-barangnya diletakkan gitu. Teman-teman ada yang bisa ngelihat kesamaan nggak dari ketiga foto foto food ini? Kalau ada yang pengen jawab boleh raise hand mungkin, atau chat juga boleh. Biar coba saya baca. Oke, bentar ya. Oke, karena belum ada ya, coba aku bantu aja. Jadi kesamaan dari ketiga ini apa ya? Secara simpelnya gitu, secara
fotografinya, yaitu adalah mereka sama-sama netral dan kontras. Apa maksudnya netral dan kontras? Yaitu kalau teman-teman lihat nih background foto yang kiri itu mereka pakai background yang udah oranye aja gitu. Oranye karena mirip sama warna si apa namanya? eh, si warna cake-nya gitu. Oranye terus biar ada variasinya dikasih si serbet ini warna lain, baru si cake-nya biar kontras gitu, biar kelihatan jelas bahwa ini yang mau di highlight adalah si apa namanya cake-nya loh, bukan si mejanya atau si serbetnya. Ini dikasih itu biar kelihatan kontras, netral dan kontras. Lalu yang foto kedua, belakangnya hitam, depannya si ini apa pancake gitu kan. Si pancake-nya itu kan warnanya lebih cerah gitu. Dikontrasin, dibuat lebih kontras. Jadi ketika misalkan nih teman-teman misalkan bikin makanan yang warnanya ngarahnya ke merah gitu misalkan, lebih dominan warna merah, jangan sampai backgroundnya juga warnanya warna-warna yang pedas gitu, warna-warna yang merah, karena tidak ada terasa highlight gitu, jadi nggak ada yang ditekankan dari si objeknya gitu. Jadi lihat fotonya itu gampang, oh itu maksudnya arahnya ke gambar ini loh, ke yang objek yang ini loh, bukan objek yang lain gitu. Jangan sampai kan ada ya istilah uh, salah fokus gitu. Orang yang pengen ngasih lihat yang A, orang-orang malah ngeliatnya yang B gitu, karena tidak adanya kenetralan dari background dan kontrasnya nggak berasa, jadi nggak ada yang di highlight gitu loh dari si objeknya. Di sini kan dikasih lihat ya backgroundnya hitam. Nah kalau dari foto yang kanan yang Victoria Says ini, uh, juga sebenarnya dia ngambil background yang netral juga, yaitu ini kan ditaruh di meja gitu ya, meja warna gelap, terus ini dia kasih apa namanya tortilla apa ya, ini kayak tortilla sih, tortillanya juga warnanya ya udah warna tortilla gitu, warna krem netral, jadinya kita tahu apa namanya ngarahnya ini fotonya mau ngasih lihat apa gitu. Misalnya despite of ini mereka apa yang foto ketiga ini lebih padat gitu si komposisinya, cuma itu tadi balik lagi yang penting adalah netral dan kontras gitu. Ada dua tadi, netral dan kontras. Nah terus ini kan untuk si stylingnya, gimana kita uh, style itu kan gaya ya, kita bikin si makanan-makanan ini jadi lebih ada gayanya gitu. Ada lebih rasanya gitu. Itu tadi simpelnya adalah dibuat background yang netral dan yang membuat kontras dari si objek fotonya. Nah terus komposisi fotonya gimana? Nah komposisi foto dari ketiga foto ini itu juga kurang lebih menggunakan komposisi ini, uh, roll of third dan flat lace gitu. Jadi ada dua, roll of third dan flat lace. Nah kalau teman-teman ini sebenarnya jadi panduan orang-orang untuk di uh, bidang kesenian gitu. Roll of third ini berlaku di segala macam hal, mulai dari fotografi, melukis, fashion, musik, itu juga hampir semuanya menggunakan roll of third. Apa itu roll of third? Adalah menaruh objek atau apa ya? Menaruh apa yang pengen kita kasih lihat itu di sepertiga komposisi kita. Contohnya misalkan dari foto ini, yang kiri deh, yang gambarnya salad deh ya. Yang salad ini yang dikasih lihat adalah apa? Adalah si mangkok saladnya, si piring saladnya. Ditaruhnya di mana? Yaitu di bagian bawah nih, sepertiga di bawah, sama ada satu titik perpotongan di atas kanan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pakai kamera HP terus ada garis-garis ini jangan jangan dihilangin, karena ini sebenarnya ngebantu buat teman-teman, ngebantu teman-teman buat naruh objeknya, ditaruh di mana ya, biar biar lebih estetik lah gitu kalau ditaruh di Instagram Story misalkan, ya kan. Ditaruhlah di sepertiga gitu. Ini di foto yang kedua juga, di foto yang makanan yang kanan ini juga sama, dia naruh si objek makanannya itu ditaruh di sepertiga kiri atas di situ. Ini kalau misalkan mau saya kelihatan, uh, terlihat ya misalkan ini
Ya semoga terlihat, kalau nggak kelihatan kasih tahu gitu. Di sini ditaruh di sebelah sini gitu, dan ditaruh di sebelah sini. Nggak benar-benar ditaruh tengah. Ditaruh tengah mungkin bisa bagus, cuma komposisinya jadi berubah lagi. Karena kita mau achieve gitu, kita mau mendapatkan hasil yang mudah tapi bagus, yaitu menggunakan ini, rule of third ini. Ini berlaku di teman-teman mau motoin apa aja, ini selalu works gitu. Misalkan mau motoin teman gitu, temennya ya taruh di sini, taruh di sini, taruh di atas, jangan taruh atas ini sih. Misalkan ini gambarnya langit gitu, langitnya di bagian ini dari 2/3 nih, bagian yang atas yang tengah isinya langit, orangnya ditaruh di bawah nih, nah bawahnya baru baru, baru si tanahnya gitu. Jadi lebih enak dilihat, lebih ada iramanya, dan ya cara gampang untuk achieve foto yang estetik dengan mudah gitu. Itu roll of third tadi. Roll of third, high angle, sama flat lace gitu. Roll of third tadi udah saya jelasin. High angle adalah ngambil misalkan objeknya di bawah gitu, di meja, nah kita mau itu dari atas gitu, agak lebih tinggi daripada si objeknya, agar lebih apa ya, lebih, satu lebih terlihat, kedua juga lebih enak untuk kita komposisikan daripada kita taruh kameranya di bawah gitu. Mungkin bisa, cuma nggak mungkin, hasilnya nggak akan se efektif dan semudah yang di awal gitu. Terus yang terakhir ada flat lace. Flat lace ini apa sih komposisinya? Adalah komposisi yang ini nih, yang kedua, foto yang ini, yang kanan, flat lace. Jadi dia bikin si gambarnya jadi flat gitu, si objek-objeknya jadi flat, jadi rata. Jadi kita ngelihatnya tuh kayak, ya udah ini piringnya bulat gitu, enggak, kita nggak ngerasa ada dimensi, wah yang ini lebih jauh, yang ini lebih dekat gitu, enggak. Kita bikin dia rata semuanya, jadi sama. Ini sering banget dipakai untuk foto-foto makanan gitu. Kalau minuman sih jarang, cuma kalau makanan itu lebih sering karena plating kan. Mungkin teman-teman belajar plating juga gitu, kan plating akan kayak lebih enak gitu kalau ngeliatnya dari atas gitu. Jadi flat lace ini jadi apa ya, cara mudah lah untuk dapat foto makanan yang oke tuh. Nah, aku lanjut, yaitu like, habis dari kita styling komposisinya gitu, kita naruh komposisi gambar ataupun komposisi si makanannya gitu loh. Wah ininya kita kasih misalkan dressingnya di bagian mana gitu. Setelah komposisi itu, yaitu lighting dan teknik gitu. Nih, nah kenapa lighting itu penting banget? Karena betul, fotografi itu melukis dengan cahaya. Karena kalau nggak ada cahaya, nggak ada yang bisa kita foto. Kalau kebanyakan cahaya juga nggak ada yang bisa kita foto, karena jadinya putih banget, langsung jadi gelap banget gitu loh. Uh, jadi memang cahaya itu adalah unsur krusial gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah ngeliatin kayak behind the scene film atau behind the scene foto gitu, pasti kan ada lampu-lampu gede-gede gitu kan, itu biar hasilnya dapat cahaya yang optimal, yang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Nah, karena kita moto dengan mobile, kita kan terbatas ya. Nanti saya coba jelasin lagi. Nah, ini tentang si lighting setup-nya. Nah, ini juga termasuk cara simple untuk dapat foto dengan pencahayaan yang bagus gitu. Mungkin ini terlalu apa ya? Kayak aduh ini ada key light, ada backlight, apalah ini gitu. Terus kayak oh saya nggak ada, aku nggak ada ini apa, nggak ada lampu segede-gede gini gitu. Nah, yang itu bisa kita akalin nanti. Yang penting teman-teman tahu dulu apa sih gunanya, kenapa ada tiga titik pencahayaan gitu. Jadi di belakang, di kiri sama di kanan gitu. Ada apa namanya, biasanya yang fill light ini itu biasanya yang cahayanya paling terang. Itu yang digunakan buat, dia cahaya paling terang, cuma ditaruh di paling belakang. Jadi biar yang bagian kena apa namanya, bayangannya ini tuh jadi ada cahayanya dikit, jadi nggak full gelap gitu. Nah, key light adalah jantung dari pencahayaannya, yang paling penting gitu. Jadi dia yang bakal ngecahayain paling terang dan paling dekat gitu ke arah si objeknya. Ini gambarnya orang, cuma ini bisa kita ganti jadi apa aja. Bisa jadi makanan, bisa jadi minuman, bisa jadi misalkan teman-teman mau moto mobil juga bisa gitu. Kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, jadi ini key light adalah utamanya si lampu utama, fill light
lampu yang ngedukung biar nggak gelap-gelap banget. Backlight itu ngebantu biar si objeknya belakangnya di bagian belakang sini nih, bagian belakang sini, jadi nggak gelap-gelap banget gitu. Jadi ada 3 mungkin. Nah, biasanya kalau di moto apa namanya, moto kalau di foto studio itu ada 3 barang, ada lightingnya, lampunya, diffuser, sama reflektor. Diffuser itu biar si cahayanya nih, misalkan aku pakai ini ya, pakai flashlight gitu. Nah ini kan terang banget ya, aduh, ya misalkan nih ini kan jadi terang banget kan, jadinya nah jadi kalau di muka misalkan tuh jadi kelihatan kayak keras banget gitu cahayanya. Nah diffuser itu gunanya biar cahayanya tuh jadi nggak terang-terang banget tuh. Nah reflektor adalah jadi biar misalkan cahayanya dari saya cahaya dari kanan sini nih. Nah, kan yang bagian sininya nih, bagian sininya jadi yang bagian yang gelap kan. Nah, dikasih reflektor biar cahayanya mantul terus ke arah yang sini, tapi tanpa pakai lampu lagi gitu. Jadi kayak diakalin gitulah. Nah, tapi kan ini Bang, tapi ini kan buat ini ya, buat apa nah, buat di studio. Sedangkan moto pakai HP eh, kemungkinan besar nggak pakai studio gitu. Nah, ini bisa kita akalin. Balik lagi ke yang tadi yang pertama, yaitu soal kita harus tahu apa yang kita punya dan bagaimana cara ngakalinnya, yaitu yang pertama ya. Limitasi gitu, kita udah punya limitasinya, kita harus cari cara, putar otak gimana cara buat ngakalin ini. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, ini bisa kita capai dengan lighting ya, kita bisa pakai flash HP. Mungkin bisa pinjam flash HP. Kalau misalkan kameranya, misalnya kita cuma HP cuma ada 1 gitu misalkan. Ya udah, berarti flashnya bisa pakai pinjam HP temen, pasang flashnya, di setup gitu flashnya, atau flashnya juga bisa kita pakai layar laptop. Layar laptop kita kasih screen warna putih, itu bisa jadi background, itu bisa jadi backlight juga, itu bisa juga jadi sumber pencahayaan. Supaya saya gitu dingin gitu. Nah, kita pasang apa? Misalkan notepad putih gitu full kan jadi terang banget kan layarnya, dan bisa kita pakai. Terus buat diffusernya adalah kita bisa pakai tisu. Jadi bentar, aku pakai ambil tisu dulu. Misalkan misalkan nih, ini cahaya kan keras banget ya. Kalau bisa pakai tisu, nah cahaya jadi lebih enak kan, kena di objeknya gitu dibanding kayak gini. Nah, ini kan jadi keras banget. Tapi kalau ditutupin tisu, nah jadi lebih soft gitu. Cahayanya tuh lebih lebih halus, lebih enak gitu di apa namanya, uh, mendarat di objeknya. Gitu. Itu diffusernya bisa pakai itu. Nah, reflektor ya, ini bisa entah pakai aluminium foil kalau agak niat dikit, atau bisa pakai kertas. Kita bisa pakai kertas, kita pantulin gitu. Memang kertas cuma warna putih itu kan mantulin cahaya. Jadi bisa ngebantu kita buat achieve apa namanya, cahaya yang nggak terang-terang banget, cuma dipantulin gitu. Ini adalah 1-2 cara kita untuk ngakalin lah, ngakalin limitasi yang kita punya gitu. Dan ini nggak sedikit fotografer-fotografer terkenal pun juga sebenarnya pakai trik ini juga nggak sedikit gitu. Ada pakai flash HP, ada yang pakai center gitu, karena mereka lagi venture bagaimana. Nah, ini mungkin bisa jadi setup teman-teman buat moto gitu, moto makanan, misalkan habis masak-masak, mau moto masakannya, kan nggak mungkin di studio foto. Nah, bisa diakalin pakai ini gitu. Pun sebenarnya buat yang setup lighting ini pada akhirnya adalah gimana kita mau ngebawa si hasil fotonya gitu loh. Ujung-ujungnya pakai feeling gitu loh. Karena ya artistik itu kan datangnya dari perasaan gitu, kayak ngerasa kayak aduh ini masih kurang nih, kayak wah kalau misalkan cahayanya gue taruh sini, wah oke jadi mantap gitu. Gitu. Barulah kita foto gitu. Ini sebenarnya rules yang di industri itu pakai kayak gini, cuman nanti di apa namanya, di prakteknya suka suka gimana gimana enaknya aja gitu. Cuma ya ini simpelnya. Nah, lalu teknik. Nah, ini yang pertama adalah fokus.
biasanya suka kalau motoin, apalagi motoin yang tadi ya, yang motoin misalnya nih makanannya kita motoin dari atas gini. Biasanya tangannya getar, pengen buru-buru, capek, segala macem. Yang pertama jelas kita butuh waktu, butuh kita dedikasikan sekian menit gitu, 2 menit, 3 menit untuk moto gitu loh. Jangan buru-buru. Karena kalau bisa di HP kan nggak banyak nih yang perlu kita urusin gitu. Yaitu ya cuma dua basically, itu fokus dan membenarkan exposure-nya gitu. Mungkin kalau teman-teman buka apa namanya, buka kamera HP itu kan kalau habis kan kalau mau ngefokusnya kan pencet kan, pencet gitu objek arah fokusnya mau yang kemana. Habis itu kan biasanya bisa kita slide ke atas atau slide ke bawah gitu. Jadi lebih gelap atau jadi lebih terang. Nah, ini juga yang sering apa ya luput gitu dari orang-orang, yaitu nggak dibenerin nih. Bisa aja kayak kita moto orang cuma backgroundnya terang banget, jadi belakangnya tuh putih doang, nggak ada kelihatan backgroundnya, terus orangnya jadi ya kelihatan cuma nggak, backgroundnya jadi hilang, atau sebaliknya malah yang kelihatan adalah backgroundnya, orangnya jadi gelap banget gitu. Nah itu bisa kita beresin dengan membenerin exposure ini, kita naikin dan kita turunin gitu. Seringkali bahkan kalau kita moto bahkan lebih baik agak gelap, sedikit agak lebih gelap, biar nanti bagian yang paling gelap sama bagian yang paling terang jadi nggak jauh banget gitu. Karena kalau udah jauh banget mau edit gimana bakal sulit gitu. Apalagi kalau coba pakai HP ya. Jadi kita make sure kita taruh daripada terlalu terang, kita bikin jadi agak lebih gelap. Jadi daripada terlalu terang, kita buat jadi agak lebih gelap sedikit aja. Biar detail-detail di bagian yang paling gelap sini masih bisa kita edit, masih bisa kita ambil, masih bisa kita otak-atik gitu di editing proses, di post processingnya gitu. Ini sih habis itu kita lanjut ke si editingnya. Nah, si editingnya ini kita ngebenerin, ini guide-nya tuh ada 4. Ini biasanya di aplikasi editing tuh ada semua pasti nih. Exposure dan kontras, highlight dan shadow, saturation, sama HSL. HSL itu hue saturation lightness. Nah, ini teman-teman mau pakai Adobe Lightroom yang di HP, ada VS Code, ada Snapseed, ada bahkan kalau ngedit di galeri HP pun biasanya ini ada. Jadi nggak perlu, kadang-kadang tuh nggak perlu apa namanya software editing yang gimana-gimana, karena ini biasanya udah bawaan dari sana. Nah, biasanya sebelum kita ngasih filter-filter yang kita mau, ini yang pertama nih, ini kita benerin dulu nih. Baru nanti kita kasih filter, yaitu exposure dan kontras. Exposure itu uh, kita tentuin keterangannya, apakah terang banget apa gelap banget gitu. Kita bisa ngebalance di mana titik tengahnya yang menurut kita enak. Justru kontrasnya, kontras itu gimana dia ngasih gimana penekanan terhadap bagian yang paling gelap sama yang paling terang gitu. Jadi yang bagian gelap jadi gelap banget, yang terang jadi terang banget, atau mau kita bikin jadi nggak terlalu kontras, jadi warnanya flat gitu, atau gambarnya flat aja. Biasanya warnanya itu bakal jadi, kalau misalkan kontrasnya tinggi, yang warna hitam hitam, warna putih putih. Kalau kontrasnya rendah, ntar yang hitam dan putih ini akan jadi abu-abu, akan jadi mirip gitu, nggak akan ada perbedaan yang bisa kita lihat gitu. Dan ini ya ada stylenya juga gitu, jadi nggak ada yang salah gitu. Habis itu saturation, ini saturation juga perlu banget gitu, penting juga gitu loh, karena apalagi kalau kita motoin makanan nggak mungkin hitam putih kan, kita motoin makanan penuh warna gitu, saus lah, warna nasinya, warna misalkan ayamnya gitu, kita pengen itu terlihat lebih hidup gitu si makanannya, saturationnya kita naikin dikit atau mau banyak juga terserah gitu, sesuai gimana gimana teman-teman sebagai fotografer gitu. Saturation itu juga penting untuk editing awalnya. Lalu highlight and shadow ini juga untuk benerin bagian yang tutup karena kena bayangan atau terlalu terang gitu. Ini biasanya nggak ada pakem yang gimana-gimana, cuma biasanya emang pakai feeling aja gitu. Kita gimana enaknya titik tengahnya nih, kita otak-atik sendiri gitu. Nggak ada yang kayak pakem, wah ini harus highlightnya 50, shadownya harus -2 gitu. Nggak, gimana enaknya kita aja. Menurut kita enak di mata kita, ya udah gas gitu. Habis itu HSL, HSL ini biasanya urusannya sama warna, hue, saturation, sama lightness. Ini juga
kita nentuin warna-warna yang pengen kita tonjolin gitu. Misalkan ini warna merahnya kurang hidup gitu. Ya udah, berarti warna merahnya saturation-nya dinaikin, lightness-nya dinaikin gitu. Ataupun warna birunya, ataupun gimana gitu. Nah, ini basic buat editing ya. Jadi bisa teman-teman otak-atik sendiri. Mungkin habis ini mau nyoba hasil foto HP masing-masing diedit gitu. Coba sesekali tidak pakai misalkan filter Instagram, tidak pakai filter instan, tapi coba edit sendiri deh. Karena ngedit yang paling simple adalah kita apa namanya, nge-start dari gambar yang terlalu terang, jadi lebih enak dilihat, habis itu barulah kita kasih filter gitu. Karena sering banget kesalahannya adalah langsung dikasih filter. Memang jadi lebih bagus cepet, cuma kita satu nggak tahu prosesnya, dua kita nggak bisa, kita nggak punya kendali buat kita otak-atik gitu, warnanya, keterangannya, kegelapannya gitu. Jadi nggak banyak yang bisa kita otak-atik. Itu sampai di editing. Nah, sebenarnya kita cuma sampai sini aja karena ini basic ya, dan nggak sebenarnya lebih seru kalau fotografi itu lebih seru kalau kita praktek langsung, kita langsung nyobain langsung gitu. Jadi karena kalau cuma teori, teman-teman bakal banyak banget nemu teori di, di YouTube, di Google, keluar semua gitu. Cuma yang membedakan dari satu fotografer dengan fotografer lainnya adalah pengalamannya. Jadi semakin sering teman-teman moto akan semakin bagus juga, semakin sering teman-teman ngedit juga akan semakin bagus juga, lebih jadi terbangun apa namanya, jadi terbangun feeling untuk berkaryanya gitu. Mungkin ya segitu dulu. Apakah ada yang mau ditanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Karena Oke, lah. Terima kasih banyak nih Kak Hidar atas pemaparan yang luar biasa tadi. Gimana nih teman-teman? Menarik sekali bukan penyampaian materi dari Kak Haidar tadi. Maka dari itu, langsung saja nih kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman peserta maupun delegasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur chat dengan menyebutkan nama, underscore asal instansi, dan tuliskan pertanyaan secara padat dan jelas, atau teman-teman juga dapat bertanya secara langsung kepada pemateri dengan mengaktifkan mikrofon dengan menyebutkan nama, underscore asal instansi, dan juga pertanyaan. Oke, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, ya silahkan gimana? Baik, langsung saja dari saya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Indrawan Purnama Haris. Saya dari angkatan 2022, sekarang sudah semester 3. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Haidar sendiri, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bagaimana kita bisa mengambil gambar, terkhususnya yang mungkin sekarang yang menjadi kendala itu bagi kami, tidak semua orang itu punya spek handphone yang mendukung terhadap resolusi gambar yang diambil seperti itu.
terkhususnya tadi, sebagaimana tadi ada di awal, Haidar itu menampilkan seperti lomba-lomba yang pernah diikuti oleh Haidar sendiri. Di situ ada salah satu yang mungkin menyorot perhatian dari saya, yaitu dari spek handphone sendiri, di mana yang Haidar gunakan itu sendiri adalah iPhone. Nah, bagaimana jika di luar daripada konteks kita mengambil gambar dengan iPhone itu, lalu bagaimana eh, nanti kita terkhususnya sebagai seorang peserta itu kalau mau mengambil sebuah objek ataupun gambar itu dengan spek handphone yang mungkin masih jauh dari iPhone itu sendiri. Sebagaimana kita tahu kalau iPhone itu bisa ngambil gambar itu resolusinya itu sangat bagus gitu dibandingkan dengan Android dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita pakai aplikasi pendukung seperti kadang handphone punya saya jujur, kadang kalau ngetek video ataupun ngambil gambar itu pakai aplikasi bawaan. Lalu bagaimana kita mau eh, tahu nih trik atau tips seperti apa kalau untuk Androidnya sendiri itu seperti apa yang harus kita perhatikan di dalam mengambil sebuah objek seperti itu. Tanya dari saya. Mohon penjelasannya dari kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini berarti aku manggilnya Indra apa Haris ini? Atau Purnama apa gimana? Oke, Indra, Kak. oke, terima kasih Indra buat pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Oke, tadi kan berarti gimana kalau misalkan HP-nya bacalah bukan HP yang kameranya sebagus itu gitu loh. Yang ya udah seadanya. Nah, biasanya untuk kamera HP masalahnya adalah satu, kenapa Kak? Misalkan eh, kenapa hasilnya tuh kan kalau anak sekarang bilangnya burik banget gitu kayak ini jelek banget fotonya gitu loh. Kok nggak enak dilihat gitu loh. Biasanya satu masalahnya adalah masalah lighting gitu. Karena sensor kamera HP itu kalau yang mahal dia akan sensitif banget sama cahaya. Mau cahayanya gelap, mau moto di tempat gelap, dia akan tetap kelihatan. Sedangkan untuk yang murah, eh, kameranya nih nggak begitu sensitif sama si cahaya ini gitu. Jadi untuk ngakalin ini adalah kita make sure bahwa si pencahayaan untuk kita moto objek ini cukup terang karena jadinya si sensor kameranya jadi lebih bisa dimaksimalin gitu loh. Jadi apa namanya, dia dapat apa ya, asupan cahaya yang cukup dan hasil fotonya jadi bisa bagus. Bisa nggak apa ya, ya mungkin kalau misalnya kita bandingin secara gear gitu ya pasti ada harga, ada kualitas gitu ya, tentu itu. Cuma gimana kita ngakalin ini adalah tadi kita maksimalin di lightingnya, karena kalau gelap dikit biasanya tuh wah hasilnya udah masya Allah gitulah, kayak udah nggak enak dilihat gitu. Jadi ya tadi bisa kita akalin, kita terangin lah si objeknya, kita terangin daerah si kameranya gitu. Jadi bisa jadi lebih mudah fokus, jadi apa namanya, yang paling terang dan paling gelapnya ini bisa kebaca semua sama sensor kamera HP-nya gitu loh. Jadi itu sih kalau ngakalinnya tadi, yaitu dibuat terang aja uh, si objeknya, lighting sih itu. Makanya tadi saya bilang bahwa kan foto itu adalah melukis dengan cahaya, jadi make sure cahaya yang kita foto itu cukup begitu. Semoga bisa menjawab Mas Indra. Ya, terima kasih Kak penjelasannya. Oke, sama-sama. Jangan lupa dicobain ya. Jangan jangan cuma teori karena nggak akan kepake gitu. Harus emang trial and error, harus kita coba-cobain juga. Siap Kak, siap. Oke. Baik, ini Kak Haidar di sini di chat ada pertanyaan dari Kak Novi dari Himpunan Mahasiswa Radiologi. Izin bertanya untuk rekomendasi aplikasi editing yang bagus itu bisa menggunakan APK apa ya Kak? Terima kasih. Mungkin bisa Oh, langsung dijawab. oke, siap. Eh, terima kasih Novi pertanyaannya, yaitu rekomendasi aplikasi editing ya. Karena kalau aku misalnya aku mau tahu
biasanya kalau moto yang apa ya, kebutuhannya profesional gitu kan kita pakai kamera. Kalau misalkan motonya pakai kamera, aplikasi editing yang optimal adalah yang editnya di laptop gitu, Lightroom laptop. Tapi kalau misalkan di HP, ya saya juga sering banget moto di HP, sering banget moto di HP. Biasanya karena saya kalau udah moto di HP males repot-repot mindahin ke laptop lagi, jadi udah ngedit di HP tinggal upload gitu. Biasanya makanya tuh dua, kalau nggak Lightroom, Adobe Lightroom yang di HP, atau enggak VSCO itu loh. Itu satu, presetnya banyak gitu, presetnya banyak. Terus kebutuhan kita yang tadi tuh, yang ini, yang ini nih, exposure contrast, highlight shadow, saturation, dan HSL-nya nih ada semua di sana dan bisa kita pakai gitu. Jadi kebabat semualah kebutuhan editing gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau menurut saya ya, kalau misalkan mau ngedit, ini sebenarnya dua aplikasi sama-sama bagus. Cuma yang satu, kalau buat saya, satu ngedit males, satu ngedit agak ribet dikit gitu. Cuma ya ada plus minusnya lah. Kalau yang simple ya udah kita tinggal cari presetnya yang bagus, menurut kita bagus, pencet, wah fotonya bagus gitu. Cuma nggak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan yang tadi yang ngeditnya agak ribet dikit, yang di Lightroom itu nggak banyak preset bagusnya, cuma lebih banyak ruang lingkup yang bisa kita otak-atik gitu. Jadi tadi dua sih, Adobe Lightroom sama VSCO. Mungkin kalau teman-teman, saya sih nggak biasa pakai Snapseed ya, cuma dengar dari teman-teman yang biasa moto, Snapseed juga bagus gitu. Boleh mungkin teman-teman, dan pada akhirnya alat editing tuh ya juga cuma alat, sama kayak kita kamera gitu, sama kayak kamera, kayak HP. Pada dasarnya mereka cuma alat. Gimana kita bisa maksimalin. Jadi cari yang paling enak buat kita, itu sudah kita pakai aja gitu. Selama hasil akhirnya sesuai sama yang kita mau, sesuai yang misalkan kalau ada klien-kliennya mau gitu, kita mencapai itu, ya udah, yang lain tuh nggak begitu penting gitu. Yang penting adalah hasilnya begitu. Terima kasih Novi jawab pertanyaannya, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih kepada Kak Miftahul Latifah. Apakah ada kepada Kak Novi, apakah ada feedback? Baik, sepertinya cukup. Selanjutnya di sini ada yang raise hand kepada Kak Kaunia, dipersilakan. Oke, izin bertanya buat Haidar. Jadi kalau misal tadi kan dijelasin ya rule of three gitu. Nah, kalau misalnya dia di makanan nih, itu kan emang biasanya enaknya ya udah dari atas, kalau enggak agak nyerong gitu kan biar platingnya kelihatan gitu ya. Nah, cuma kalau misal makanan kan dia tuh biasanya nggak berdimensi tinggi gitu kan. Nah, biasanya kalau problem dari aku sendiri tuh kalau kita mau moto minuman. Jadi waktu itu pernah ada salah satu mata kuliah nih, kita suruh bikin minuman terus difoto. Makanannya nih, minumannya nih cantik gitu kan, soalnya atasnya dia ada daun mintnya gitu, tapi karena dia di apa volumenya tinggi gitu kan, jadi eh, apa ya, kalau dipoto dari atas kayak kelihatan jadi di mangkok doang biasa gitu doang kan, bawahnya nggak kelihatan. Nah terus habis itu kalau misal kita nyerong, keterbatasannya waktu itu jadi kayak taplak yang bukan taplak, kayak alas yang buat kita foto ini kita pakai kain hitam gitu kan biasanya kalau di dapur Unisa. Terus habis itu kain ini pendek gitu, jadi kalau misal kita ngambil dari serongnya gitu biar kelihatan dari atas maupun dari sampingnya, itu tuh bikin apa ya, bikin kelihatan ininya gitu loh, meja meja masaknya yang warna silver gitu. Sedangkan kalau meja masaknya kelihatan, dia tuh kan dapur di kampus kita ini sinarnya terang banget ya. Jadi kayak terlalu terang gitu, terlalu cerah. Nah, itu bagusnya gimana kalau misal di in case minuman? Oke, thank you. Oke, terima kasih ya. Bah, pertanyaannya mantep. Nah, ini juga menarik, yaitu soal ngakalin foto minuman gitu. Biasanya kalau aku lihat ya, mungkin coba teman-teman searching juga. Biasanya tuh
foto minuman itu selain yang dihias adalah minumannya, yaitu ada yang dihias adalah samping-sampingnya. Sama kayak foto ini apa namanya pancake ini. Kan yang dihias nggak cuma si pancake-nya nih, tapi yang dihias juga samping-sampingnya. Dikasih alat apa, dikasih alat apa gitu. Eh bisa bisa satu misalkan kalau misalkan mau ngasih lihat segar kasih daun-daunan gitu atau kalau misalkan dikasih sampingnya dikasih batu es atau gimana bisa gitu cuma gimana kita pintar-pintaran styling si areanya gitu loh. Nah terus juga tadi berarti tadi pertanyaan ada dua ya, adalah satu gimana styling buat minuman, kedua adalah gimana kita motoin kalau apa tempatnya tuh terbatas ya gitu ya berarti ya kan. Yes, betul. Nah, kalau masalah tempat terbatas tadi, sebenarnya karena tadi kan kalau yang aku pahamin ya adalah ngebahas soal background gitu. Backgroundnya kainnya cuma sedikit nih, gimana caranya? Nah, bisa diakalin lagi, bisa kita pakai apa ya? Misalkan kain yang cukup lebar, bisa. Ya karena namanya kita ngakalin ya, jadi kita gunakan apa aja yang kita punya untuk ya jadi menunjang kegiatan kita. Kalau saya kalau buat apa namanya background hitam bisa pakai sarung, bisa pakai sarung, bisa pakai apa namanya kain taplak meja, bisa pakai ya segala macam kain karena kain itu ya paling gampang ya apa buat kita jadiin background gitu. Nah, terus tadi juga buat masalah terlalu terang. Kalau terlalu terang kita bisa akalin lagi, misalkan lampunya dari atas nih, dari atas refleksi ke bawahnya ini terlalu terlalu besar gitu loh. Bisa kita alasin yang alasnya tuh lebih matte gitu, nggak yang reflektif, nggak yang misalkan kayak kaca, terus apa lagi permukaan-permukaan yang reflektif bisa kita kasih kain dulu baru kita foto gitu. Atau biasanya tuh juga kalau teman-teman pernah ngeliat orang-orang pakai kamera gede gitu, biasanya di ujungnya tuh ada kayak sebutnya tuh lens hood gitu, jadi kayak ujungnya masuk gitu, jadi dia nutupin kayak kayak kita kalau misalkan kesilauan kita giniin, nah itu juga sama si lensa kameranya itu kita ditutupin gitu, bisa kita pakai tangan, bisa pakai kain biar cahayanya tuh jadi nggak ngejreng banget tuh. Mungkin tadi untuk apa masalah tempat dan segala macam pada pada akhirnya harus kita cobain sendiri sih, harus kita akalin segimana rupa gitu. Dan untuk masalah si minuman tadi kalau nggak bisa di styling, misalnya udah maksimal nih styling di minumannya tapi masih belum ngerasa menonjol, bisa apa styling di samping-sampingnya begitu. Gimana? Oke, thank you. Sangat menjawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Kak Haidar di sini juga ada pertanyaan lagi di chat Zoom Ya. dari Kak Miftahul Latifah Soraya dari STTK di Yogyakarta. Izin bertanya, Kak, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Haidar, jika reflektor bisa menggunakan kertas, jika misal tidak ada kertas, bisa menggunakan benda di sekitar kita, misalkan dekat dinding itu bisa tidak ya, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, jawabannya bisa. Kalau dindingnya putih, kalau dindingnya sifatnya memantulkan cahaya gitu. Biasanya yang paling optimal ya warna putih gitu. Jadi kita kasih back fotonya misalkan nih apa si objeknya tuh taruh di depan dinding, terus kita kasih cahaya dari belakang kameranya gitu. Jadi kan pasti si cahayanya tuh mantul ke dinding gitu kan. Jadi reflektor. Jadi apa namanya mantul gitu. Bisa juga gitu. Cuma kan kalau dinding kan kita nggak terlalu bisa apa ya, nggak terlalu fleksibel gitu. Sedangkan kalau kertas kan bisa kayak kita, wah di sini kurang, kita geser lagi gitu. Bisa pakai gitu. Cuma sebenarnya basically untuk reflektor ini bisa pakai apa aja yang sifatnya reflektif sih, bisa mantulin cahaya gitu. Oh kadang-kadang reflektor juga bisa pakai ini. Teman-teman tahu nggak apa? Biasa kalau kita makan kayak keripik-keripik gitu tuh,
lace, citato, whatever lah itu. Biasanya kan dalamnya kan reflektif ya, apa namanya, aluminium gitu kan. Itu bisa kalau udah selesai dicuci dikit dibalik, itu udah bisa jadi reflektor, jadi aluminium foil buat ngerefleksi gitu. Pada akhirnya akal-akalan gitu dan ngakalin gitu. Itu bisa juga jadi reflektor. Terus apa lagi ya? Coba deh teman-teman eh, lihat sekitar gitu, kira-kira apa ya yang bisa dijadiin reflektor, apa yang bisa, kan reflektor sebenarnya yang penting cahayanya mantul aja kan, nggak perlu alat yang gimana-gimana, nggak ada pakemnya harus gimana, yang penting dia memantulkan cahaya gitu. Sesimpel itu aja. Jadi jawabannya iya, bisa pakai dinding. Semoga menjawab ya. Oke, gimana Kak Miftah Latifah, apakah ada feedback? Baik, sepertinya tidak ada. Oke, terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari Meisa, mahasiswa di Unisa angkatan 2022. Apakah ada tips khusus untuk mengambil foto makanan di tempat dengan pencahayaan yang kurang ideal seperti restoran yang redup selain menggunakan flash HP? Makasih Kak. Oke, kalau misalkan tempatnya redup ya, terus nggak, selain menggunakan flash HP, sebenarnya kalau yang penting adalah ada cahaya. Tapi kan ada cahaya kan. Mau sumber cahayanya dari apa itu bisa bebas. Cuma yang satu yang paling fleksibel ya pakai HP, flash HP. Kalau soalnya kan nggak mungkin kan kita masuk ke restoran bawa misalkan kayak lighting misalnya kayak gini nih. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nih misalkan apa? Aduh, kelihatan kena filter background ya. Soalnya kita nggak mungkin membawa apa. Nah kayak ginian nih, nggak mungkin dong. Kayak rame banget nih, nggak mungkin. Lalu juga mungkin. Jadi paling fleksibel adalah pakai HP. Cuma kalau misalkan nggak mau juga, mungkin bisa mau sebelum moto nih, menu-menunya dibawa dulu keluar ke outdoor gitu. Itu juga bisa tuh, outdoor juga pilihan. Karena cahaya selain cahaya artifisial seperti lampu, ada cahaya natural nih, yaitu cahaya matahari gitu. Bisa dipakai keduanya dan bisa dicampur kedua-duanya gitu loh. Eh paling gitu sih kalau misalkan selain pakai HP. Kalau misalkan malu pakai HP tapi nggak malu pakai senter ya nggak apa-apa juga, selama itu mengeluarkan cahaya dan bisa bikin objeknya jadi lebih terang, ya silahkan gitu, gimana enaknya kita dan apakah nyaman, apakah enak. Tadi kembali lagi ya, yang penting adalah kita enaknya gimana motonya gitu. Oh bisa juga sih, aku baru kepikiran, enggak, sorry, maaf. Bisa juga misalkan kalau pas HP itu terlalu terang, bisa pakai nih HP-nya. Nah, ini HP-nya nih dikasih warna putih doang, brightness naikin, terus udah taruh di samping si objeknya. Kan karena sama-sama ngeluarin cahaya kan, itu juga bisa. Tapi itu pasti nggak bakal seterang kita nyalain flash gitu. Paling gitu sih. Itu alternatif lah, eh, ngasih cahaya ke objek gitu. Silahkan dieksplor lagi itunya apa, enaknya gimana. Yang gitu sih. Oke, terima kasih. Apakah ada feedback? Oke, cukup. Mungkin karena sudah ada 5 pertanyaan, eh, kita untuk sesi pertanyaannya kita tutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa melalui panitia. Nanti dari panitia menyampaikan ke Kak Haidara. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya nih. Banyak pertanyaan yang diberikan yang berarti teman-teman di sini punya hobi foto-foto dan memiliki keinginan tahu lebih dalam tentang fotografi. Oke. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah acara inti kita pada malam hari ini. Tapi sebelum beralih ke sesi selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang didapat dari materi yang disampaikan oleh Kak Haida, yaitu seiring berkembangnya zaman dan teknologi, fotografi di dunia digital memiliki banyak peminat baik untuk konsumsi pribadi, merekam peristiwa, dan momen-momen yang dilakukan.
Melakukan fotografi tidak memerlukan alat yang berlebihan, tapi bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, dan diperlukan juga keinginan dan kemampuan untuk melakukannya. Dan beberapa step yang perlu dilakukan untuk fotografi yaitu ada paham yang kamu punya, komposisi dan styling, lighting dan teknik, dan juga editing. Baik, rangkaian acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh Kak Nisa Aulia Andini selaku Ketua Pelaksana kelas fotografi kepada pemateri sekaligus dokumentasi dan foto bersama. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Haidar atas materi yang telah disampaikan dan juga banyak share juga bersama kami. Semoga materi yang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ini ada sertifikat sebagai kenang-kenangan dari kami, Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama di lain waktu. Mungkin bisa masuk ke sesi dokumentasi ya. Aku hitung ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Haidar. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman juga sudah mau jadi buat saya jadi pemateri. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Haidar yang telah menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga teman-teman dari Himaji saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, teman-teman, sekarang Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu games. Gimana teman-teman? Masih semangat gak nih? Atau udah pada ngantuk? Jadi biar nggak ngantuk, panitia mau ngajakin seru-seruan nih. Tuh nggak berlama-lama lagi kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Hai guys.
Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita mau main games dulu ya. Teman-teman udah tahu belum games? Pokoknya ini tuh tentang tebak gambar judul lagu. Jadi ada gambar, nanti teman-teman eh, menyebutkan judul lagunya apa. Untuk mekanisme gamenya bisa dijelaskan oleh Kak Hanifah. Oke, halo guys. Tadi kita udah dengerin materi kan ya dari Kak Haidar yang pasti bermanfaat banget kan buat kita upload SG biar lebih estetik gitu kan ya. Nah sekarang kita mau seru-seruan bareng nih. Ada games itu judulnya tebak gambar judul lagu. Jadi ntar kita ada 7 soal dan ntar kalian itu akan mencoba menebak judul lagu dari icon-icon yang akan ditampilkan di slide. Nanti yang bisa yang paling cepat dan juga tepat akan mendapatkan skor. Nah, yang dapat skor paling banyak itu ntar ada door prize ya. Tapi untuk yang dapat skor itu kalian harus nyanyi dulu ya. Gimana nih Kak, udah siap belum? Kayaknya udah siap sih ya Kak ya. Oke, bisa langsung ke soal pertama. Iya, harus nyanyi dong. Oke, apa nih kira-kira? Apa ya itu? Satu-satu, Kak. Coba nyanyi dong. Siapa tadi yang ngomong? Halo. Tadi yang on mic bisa bernyanyi. Atau mungkin ada yang lain nih, cepet-cepetan aja yuk guys. Satu-satu, Kak. Satu-satu, ada Nurjanah ya? Oke, bisa langsung on mic dan bernyanyi. Udah ada yang nyanyi. Ayo nyanyi, belum ada yang nyanyi, belum ada. Belum ada, ayo nyanyi biar dapat skor. Nggak bisa. Ya, Ayo, nggak jadi dapat skor dong. Ayo bareng boleh, ntar hadiahnya berdua. Oh, ayo tuh, gasin. Apa berempat? Aku lagi yang kena. Aku on mic anjay. Ayo. Ayo guys, perdengarkan suara merdu kalian. Cepat sudah, Melvin sama Adi. Ayo, Gimana nadanya? Oke. Lah gimana nadanya? Kagak tahu. Dari siapakah yang salah itu kan? Iya. Oh ya boleh. Dari siapakah yang salah? Emang bener lagunya satu-satu. Satu-satu yang mana ini? Satu-satu. Aku sayang ibu. Yang Idgaf bukan itu kan? Iya. Yang lagunya Idgaf atau siapa tuh? Ya, coba. Coba nyanyi dulu. Siapakah yang salah? Kamu. Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan. Weh, bagus banget suaranya. Wah, keren banget guys. Give applause guys. Keren. Tapi kita cek dulu nggak sih Kak Hanifah? Ya, coba kita cek dulu ya jawabannya bener nggak nih satu-satu yang itu. Ayo Ntar kita tahu-tahu satu-satu aku sayang ibu. Oke lah. siapa nih jadi nih Adia. Oke. Bener ya guys. Sama tadi siapa namanya? Melvin sama Adiaksa. Bintang juga. Oke, sebentar guys itu. Oke, terima kasih banyak Kak Haidar atas waktunya. Siapa tadi Melvin ya? Itu, Ca, sumpah kita mau jawab, Ca. Oke, Alda boleh jawab silakan. Nyanyi. Gimana? Mau cepet-cepetan sama Hairia. Aduh, gimana sih? Sabar, Ca, sumpah. Ini sakit kita lupa. Iya. Dia mau jawab. Jangan. Tapi on cam dulu dong Kak Alda. Jika kau pun tak bisa beralih,
Tetet, teret, tet. Emang bener ya? Tahu, Bener coba ya? cek dulu. Kalau salah nanti Kak Alda yang ngasih hadiah ke kita kayaknya. Oke, bisa dicek. Weh, nyanyi Kak. Kita ada rasa di waktu yang sama. Oke. Selamat, Kak Alda mendapat poin 1. Oke, langsung aja kita cek soal selanjutnya ya. Yuk, Kak. Ayo. Apa nih? Sisa rasa Kak Hairiah katanya. Ayo yang cepet-cepetan on mic, on cam dan nyanyi baru dapat poin. Sisa rasa. Ya, ayo atuh nyanyi. Siapa atuh. nih? Iya, Kak Madena, nyanyi atuh, Kak nyanyi. Hairia. Yuk, coba. Nyanyi, guys. Ini siapa jadinya yang nyanyi, guys? Ayo, Vanessa. Yuk, Alda boleh, Vanessa boleh, Hairiah boleh. Ayo guys, 3 detik lagi soalnya gugur. Loh, tadi kita udah nyanyi loh. Loh, nggak kedengeran Nggak loh kedengeran. nyanyi. Oh, udah. Bisa. Aduh, oke. Ini kalau dapat hadiah, hadiahnya buat siapa ya? Rame-rame nyanyinya. Langsung kita cek aja yuk, Kak, jawabannya. Boleh. Alda udah dapet 2 skor nih. Ayo, yang lain jangan lupa. Kita lanjut soal berikutnya yuk. Waduh, apa ini? Satu ya. Apa ini? Apa tuh lukisan pantai, guys? Melukis senja. Melukis senja. Wah, 2 orang ini lagi boleh. Ayo. Penyanyi Ayo kita langsung ini. nyanyi. Siapa nih? Ayo cepet-cepetan yang nyanyi, guys. Izinkan senja. Ayo siapa dulu? Ayo. Ulang coba raise hand dulu. Cepet-cepetan. Nih, Adi. 1. Adi. Tak hitung, 1, 2. Weh, dihitung dulu. 1, 2, 3. Woi, Madena Arwah ini. Ya, kasihan. Ayo, Belum, Madena. turunin dulu. Sampai 3 ya, guys. Turunin dulu, Den. Oke. 1, 2, 3. Tetap Madena Arwah ini. Oke, silakan Madena. Halo. Ya, bareng ya, Kak. Ya, boleh. Puter boleh nggak? Hah? Puterin musik boleh nggak? Nggak boleh. Harus nyanyi. Nyanyi dulu dong. 1, 2, 3. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Masya Allah, tabarakallah, merdu sekali Bunda. Bener nggak sih tapi? Tahu nih, langsung kita cek aja Salah. yuk jawabannya. Oke, boleh. Oke. Ku lukis senja, mengukir namamu di sana.
selanjutnya. Waduh, apa nih? Nangis, apa tuh? Diomelin apa dia ya? Apa itu Kak Hanifah kira-kira? Itu ada pulau apa tuh? Adiak Saputo dan Muhammad Ilham. Oke, iya boleh, Jiwa yang boleh. bersedih. Berjiwa yang bersedih. Oke, gas nyanyi. Ayo nyanyi dong. Ayo Adiaksa. Biar Bentar, dapat Kak. poin lagi nih. Iya dah. Perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah. Jangan nangis atuh Bang. Manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Biarin sampai selesai aja mereka berhenti. Ya udahan. Ini jika tak ada tempatmu berbagi, sama lukamu biar aku obati. Jika letih kakimu. Sampai subuh ya, sampai subuh. Udah aja. Oke, keren banget Kak Adi dan temannya. Oke, udah dapat poin 2 nih Kak Adi nih. Oke, bisa diturunin dulu tangannya. Sampaikan Ya bener guys. yang bersedih begitu dingin. Oke, selamat Kak Adi, bener lagi. Oke, apa nih? Melawan restu. Raise hand dulu. Oke, Madina Arwa ini, mangga atuh dinyanyiin. Ini kok cuma 3 kok. Ini gue catat. Ya kan? Udah deh. Meminta 2, 3. Mungkinkan aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku. Oke. Udah nyanyinya udah? Nggak mau lanjut? Udah. Udah, coba dicek dulu nggak sih? Kayaknya salah sih. Oke, bener kan bener, Kak Hanifah? Kita selamanya Oke, terlintas dalam benakku. Oke, Tak nih, ingin Kak, usai. soal terakhir. Langsung nyanyi aja, Kak. Ini Kak Madena kayaknya suka nyanyi ya di kosan ya? Ya, tapi Kak Madena nggak nyanyi, Kak Hanifah. Ayo nyanyi Kak. Kita hitung mundur. Oke. Ya, 1, 2, 3. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur dan terima kasih. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya buat teman-teman peserta semua jangan keluar dulu ya guys, karena ada absensi di akhir dan masih ada foto bersama juga. Oke, tadi udah bernyanyi nih Kak Madena dan teman-temannya. Langsung cek aja nggak sih Kak? Langsung cek jawabannya yuk. Terluka Benar. tapi ku terima
semua keputusan yang telah kau buat. Oke, selamat. Nanti untuk pemenang-pemenang games pada malam hari ini dari Kak Adi, Kak Alda, dan Kak Dena akan dihubungi panitia untuk lanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fauni dan Kak Hanifah. Wah, gimana nih teman-teman? Seru nggak temen? Seru nggak gamesnya? Masih ngantuk apa udah plong nih? Udah, harusnya udah gak ngantuk ya. Karena kita udah terima materi yang sangat bermanfaat dan udah seru-seruan juga, gak kerasa kita udah di penghujung acara aja nih. Sebelum acara berakhir, tentunya kita ada sesi dokumentasi dulu. Untuk teman-teman peserta, mari bersama-sama kita melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kelas fotografi kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman, peserta dan seluruh panitia diharapkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ayo teman-teman, dan panitia kita on cam. Oh ya, dihimbau juga kepada semua peserta untuk mengisi link presensi yang tertera di room chat karena link presensi tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, langsung kita mulai aja sesi dokumentasi. Dimulai dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua ya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga ya. 1, 2. Langsung aja. Terus slide keempat ya. Baik, slide yang terakhir, slide kelima. Oke, untuk dokumentasinya udah semua. Terima kasih.